Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 1 akan memberikan tutorial cara penggunaan rumus dasar Excel seperti sum, average, min, max, dan count. Dan tidak lupa juga kami akan menjelaskan cara penggunaan rumus if dan rumus VLOOKUP dan VLOOKUP. Baik, langsung saja ke materi. Saya Ilham, saya akan memberikan tutorial cara penggunaan rumus dasar Excel. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan sum, yaitu sama dengan, terus kita akan mengetik sum, terus membuka kurung. Setelah itu kita memblok nilai 1 sampai 5. Terus balas kurung. Nah, setelah itu kita enter dan hasilnya seperti ini. Dan kali ini kita ke rumus yang kedua, ke average. Average itu nilai rata-rata. Kita ketik sama dengan, terus average, terus kita memblok nilai 1 sampai 5. Terus kita balas kurung. Setelah itu kita enter. Nah, muncul hasilnya. Setelah itu kita ke rumus yang ketiga, yaitu max. Max itu nilai yang terbesar. Max. Lalu kita enter. Nah, hasilnya sudah, nilai terbesarnya yaitu 100, dinilai 4. Setelah itu kita ke rumus yang keempat, yaitu min, atau nilai yang terkecil. Lalu kita enter seperti biasa. Nah, nilai terkecilnya yaitu 50. Setelah itu kita ke rumus yang kelima, yaitu count, jumlah rata-rata. Karena di sini nilainya 5, jadi rata-rata nilainya itu 5. Sekian dari tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan menjelaskan fungsi dari rumus if pada Excel. Jadi fungsinya itu adalah untuk memungkinkan seseorang atau kita usernya membuat perbandingan logis antara nilai dan perkiraan. Pernyataan if ini dapat memiliki dua hasil. Hasil pertama jika perbandingan Anda benar, dan hasil kedua jika perbandingan Anda salah. Seperti ini, perbandingan benar, jika kode yang ini benar maka hasilnya lulus, jika tidak benar maka tidak lulus. Seperti itu. Saya akan memberikan tutorial cara menggunakan rumus if pada Microsoft Excel. Seperti yang kalian lihat, di sini saya sudah membuat sebuah tabel yang memuat nama mahasiswa, nilai beserta keterangannya. Keterangan ini akan diisi dengan nilai lulus atau tidak lulus sesuai dengan rumus berikut. Dan saya juga telah menetapkan nilai KKM yaitu 75. Nah, keterangannya akan berisi seperti begini. Jika nilainya ini lebih dari atau sama dengan 75, maka keterangannya akan tertulis lulus. Sebaliknya, jika tidak atau jika kurang dari 75, maka nilainya akan tidak lulus keterangannya. Langsung saja saya akan menuliskan kodenya seperti ini. Kita klik sama dengan, terus if
buka kurung, kita blok nilainya seperti ini. Nilainya berada di kolom B dan B2, dan kita akan mendeklarasikan simbol dari lebih dari seperti ini dan sama dengan. Setelah itu saya akan mengklik nilai KKM-nya seperti ini, dan tidak lupa untuk menambahkan tanda simbol dolar seperti ini agar nilai KKM-nya itu terkunci supaya tidak error. Setelah itu kita buat titik koma dan nilai apa yang dan kita akan menuliskan di sini di dalam tanda kutip 2 apa yang akan terjadi jika yang ini terpenuhi. Saya akan menuliskan lulus. Terus tanda kutip 2 lagi, dan kita akan memberikan keterangan jika nilai berikut ini atau jika kode ini tidak terpenuhi. Kita tambahkan lagi titik koma, terus tanda kutip 2 tidak lulus, terus tanda petik 2 lagi dan tutup kurung. Setelah semuanya selesai, kita klik enter dan akan jadi seperti ini. Karena nilai dari sini 90, yang artinya yang ini terpenuhi jika nilainya lebih dari atau sama dengan 75, maka keterangannya akan lulus seperti berikut. Kemudian saya akan mengimplementasikannya kepada semua kolom dengan cara yang otomatis seperti ini. Kita tarik begini, maka akan terisi otomatis seperti ini. Nah, saya akan memberikan atau menjelaskan cara pembaca kode berikut ini. Nah, if itu kan dalam bahasa Indonesianya jika. Nah, jika B4 itu yang mana? B4 itu yang ini, kolom B dan nomor 4. B4 lebih dari nilai KKM yang ini, F6 itu nilai KKM-nya, maka akan bernilai lulus. Nah, bernilai lulus. Tapi jika tidak memenuhi lebih dari KKM, maka akan tidak lulus. Seperti ini, tidak lulus. Nah, jika kita ingin mengubah nilai KKM-nya seperti ini, misalnya nilai KKM itu 90, kita klik enter, maka akan berubah otomatis seperti ini. Itulah dia fungsi daripada dolar yang seperti ini, yaitu untuk mengunci nilai KKM-nya. Jadi jika nilai KKM-nya itu berubah, maka yang di kolom ini yang sudah kita tulis tadi akan mengikuti atau otomatis mengikuti nilai KKM-nya. Seperti itu. Dan yang kedua, saya akan memberi contoh jika if-nya memiliki banyak syarat. Saya sudah membuat tabel yang memuat nama, gender, L sebagai laki-laki, P sebagai perempuan, nilai, umur, dan keterangan yang diisi yang akannya seperti ini. Jika yang ini terpenuhi, maka akan bertuliskan diterima. Jika keterangan syarat-syaratnya terpenuhi, maka keterangannya akan bernilai diterima. Langsung saja saya buat kodenya, yaitu kita buat sama dengan, dan if buka kurung, mau buka kurung, kita ketik N atau dan, terus buka kurung lagi, kita blok gendernya terlebih dahulu. Gendernya itu kita tekan, dan kita tekan juga yang di syaratnya. Sebentar, sebelum itu kita klik dulu deklarasi sama dengan, dan kita klik yang syaratnya itu seperti ini, L. Tidak lupa untuk memberikan dolar agar nilai dari syaratnya itu terkunci. Kemudian kita titik koma lagi, dan kemudian kedua itu kita akan buat kode untuk nilainya. Kita klik nilai, dan nilainya itu harus 75, kita klik juga 75. Salah lagi, lebih dulu kita membuat dulu nilainya itu lebih dari atau sama dengan dari 75. Kita tambahkan dolar lagi, tambahkan dolar lagi agar terkunci. Kemudian titik koma lagi,
Dan kita akan yang terakhir adalah kita akan berikan umur agar variabel ini sesuai dengan yang syaratnya. Dan cara kita klik enter terlebih dahulu, buka kurung lagi, mengklik kolom umur, terus deklarasi lebih dari atau sama dengan 18. Kita kliknya 18 syaratnya. Tidak lupa untuk membeli dolar agar terkunci. Terus titik koma. Kita klik umurnya lagi. Deklarasi kurang dari atau sama dengan 30. Kita beli dolar lagi. Dan yang terakhir kita tutup kurung untuk umurnya. Terus kita beri tutup kurung lagi untuk nilai dan gender. Kemudian titik koma lagi, dan jika syarat yang ini terpenuhi, semua syarat yang ini terpenuhi, maka akan bertuliskan diterima. Diterima, terus titik koma lagi, dan jika tidak terpenuhi maka akan tidak diterima. Tidak diterima. Terus tanda kutip 2 lagi. Dan tutup kurung untuk if-nya. Setelah semuanya selesai kita klik enter. Nah, maka sudah selesai begini. Dan untuk membuatnya terisi di semua kolom, kita tarik lagi seperti ini. Dan boom. Sudah selesai. Baik, jadi saya akan menjelaskan cara membaca kodenya. Jadi if, jika, dan C2, yang dimana C2 itu gender yang ini kolom C, dan nomor 2 gendernya L sama dengan, jadi jika C2 harus sama dengan yang di syarat ini L, syarat itu J3 kolom J, dan nomor 3 harus sama dengan ini, dan D2 yang dimana nilai dari umur, nilai dari kolom nilai itu D dan nomor 2. D dan nomor 2 harus lebih dari atau sama dengan yang di sini. Di sini. Oke. Kemudian N untuk umurnya, E2 umur itu berada pada kolom E, dan nomor 2 umur lebih dari atau sama dengan yang di sini 18. Jadi jika dibaca umurnya itu harus lebih dari atau sama dengan 18, dan umurnya kurang dari atau sama dengan 30. Jadi umurnya itu hanya berkisaran 18 sampai 30. Jika semuanya terpenuhi, jika semuanya selesai, maka akan terketik secara otomatis diterima. Tetapi jika tidak terpenuhi maka akan terketik tidak diterima. Seperti itu cara membacanya. Sekarang saya akan contohkan jika saya mengubah variabel L, variabel gendernya menjadi P, seperti ini ya. Maka syarat terimanya hanya bergender perempuan, bernilai 75 ke atas, umurnya 18 sampai 30. Di sini tidak ada seseorang yang memenuhi syarat tersebut, maka semuanya tidak diterima. Jika kita rubah nilainya, perempuan nilai paling minimalnya itu 55. Ini 50 lah, kita kasih 50, enter. Tapi semuanya belum memenuhi syarat karena ini umurnya masih 11, sedangkan yang di syarat itu minimal 18. Coba kita ubah ke 11 juga atau 10 lah, maka akan diterima. Seperti itu. Sekian dari saya. Saya Oktaviani, saya akan membuatkan tutorial menggunakan rumus VLOOKUP. Pertama-tama, fungsi dari VLOOKUP adalah untuk pembacaan tabel di mana 2 atau lebih tabel mempunyai data yang saling dihubungkan. Nah, saya akan menjelaskan contohnya.
Seperti yang kalian lihat, saya sudah membuat tabel yang memuat nama golongan, gaji pokok, tunjangan, transport, dan terakhir jumlah. Dan tabel gaji sebagai acuan gaji yang akan diinput pada tabel rekap gaji. Oke, langsung saja kita buat rumus kodenya. Pertama, masukkan simbol sama dengan, ketik VLOOKUP, lalu buka kurung, dan kita blok pada kolom golongan pertama. Setelah itu titik koma, lalu kita blok kolom pertama baris kedua sampai ke 4 baris kelima. Setelah itu kita masukkan simbol dolar di awal parameter tag kolom seperti ini. Terus titik koma. Karena kita ingin menginput nilai dari kolom gaji pokok, maka kita mengambil nilainya dari tabel gaji yang sudah disepakati dari awal sebagai acuan. Karena kolom gaji pada tabel gaji berada di kolom kedua, maka kita masukkan angka 2 terus titik koma. Nah, di sini ada dua nilai yang bisa kita masukkan, yaitu true atau false. Nilai true untuk mencari perkiraan nilai dari tabel gaji, sedangkan false akan mengambil nilai sesungguhnya pada tabel gaji. Untuk kasus ini, saya akan menggunakan false. False juga bisa ditulis sebagai angka 0. Jadi kita masukkan 0, lalu balas kurung. Saya akan menjelaskan cara membaca kode ini. Mencari nilai dalam tabel C4 ini, yaitu golongan yang nilainya akan dicari pada tabel array. Pada kasus ini, tabel array tersebut adalah tabel gaji di kolom kedua dan mengambil nilai sesungguhnya. Kemudian klik enter. Lalu klik enter. Untuk melihat hasilnya, terus kita akan mengcopy kodenya pada semua baris dengan cara ke pojok kotak ini, kemudian ditarik seperti ini, dan pada tabel-tabel berikutnya kodenya sama, cuman yang diganti adalah sesuai urutan pada kolom gaji, tunjangan. Berarti kolom ketiga dan transport. Gaji tunjangan berarti kolom ketiga. Dan transport kolom keempat. Untuk memberi simbol rupiah, kita blok semua kolom yang ingin diberikan simbol rupiah, lalu ke home. Pada bagian number general, kita tekan
dan kita ganti jadi currency. Dan untuk membuat jumlah, kita menggunakan rumus sum yang ada di awal video. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Indah Anugrah. Di sini saya akan membuat lookup. Pertama-tama kita akan memasukkan kodenya, yaitu lookup. Dalam kurung, klik Palembang, terus titik koma, masuk di data referensi, blok FNF4 titik koma 2 titik koma 0 tutup kurung, enter. Nah, di sini sudah muncul. Terus kita klik ke bawah. Nah, lookupnya sudah jadi. Kurang satu. Ya, sudah jadi. Inilah lookup. Sekian dari saya.